Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat channel YouTube Adi Taliabu. Ya, semoga di sini kalian semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Dan di sini saya akan membagikan beberapa video dari guru kita. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Ya, jangan lupa saksikan cuplikan yang satu ini. Assalamualaikum. Banyak orang menerka-nerka siapa sebenarnya dirimu. Kesendirian adalah duniamu. Sedikit bicaramu, cara menatapmu bagaikan seekor elang liar yang sedang memburu mangsanya, sehingga membuat nyali siapapun langsung hancur berantakan. Banyak juga yang menyangka kamu adalah sosok gunung es yang tampak dingin dan angkuh. Sesungguhnya itu hanya dugaan mereka saja. Kamu tak seangkuh itu. Bahkan memang seperti itulah adanya dirimu, dingin dan apa adanya. Lagi pula bukan tugasmu membuat mereka paham. Dan lagi, bagian mana dari dirimu yang ingin mereka pahami? Kisah hidupmu penuh luka dan air mata. Sejatinya mereka menakarmu hanya dari jasad zohirmu belaka. Padahal di balik semua itu, ruhanimulah yang demikian kuat menakar hingga ke langit tujuh, yang membentuk karakter berkarismamu, yang menenteramkan dahaga mereka yang haus akan kebaikan, namun menggetarkan musuh-musuhmu yang diselimuti kegelapan. Di balik karakter pendiammu itu, kamu adalah perenung sejati. Karena itu, jika terjadi sesuatu masalah, gestur tubuhmu hampir tak menunjukkan perubahan berarti. Hanya orang-orang dengan mata hati yang bersih level tinggi yang sanggup melihat. Selebihnya, orang melihatmu biasa saja, tak bersuara, tak berbicara. Sesungguhnya bukan kamu tak bicara, kamu bicara, namun bicara di dalam pikiranmu sendiri. Kekuatan langit telah membentukmu menjadi seorang koreografer pemecah masalah hampir tanpa tanding. Membumikan kaidah langit adalah spesialisasimu, sehingga masalah yang menimpa di hidupmu justru menjadi sumber tersebarnya kebaikan. Bukan hanya untukmu dan lingkunganmu, kebaikan itu akan disebarkannya hingga ke ujung-ujung dunia, menyinari hati-hati manusia yang terperangkap dalam kegelapan tipu daya dunia. Jangankan malaikat, bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan dirimu, sehingga kelak Dia sendiri yang akan menyematkan mahkota kemuliaan untukmu di alam keabadian. Di surganya yang kekal tak ada lagi penderitaan dan kesedihan. Bagi orang-orang yang hatinya tertutup bangkai dunia, sosokmu dianggap musuh nomor satu. Kesederhanaan hidupmu, sifat pendiammu, totalitasmu dalam menyeru kebaikan, sikapmu yang menghindari konflik, seringnya malah disalah tafsirkan bahwa kamu tak lebih hanya sekedar seorang pecundang tak punya nyali, sehingga mereka meremehkanmu, menyepelekanmu, memfitnahmu, dan bahkan berani menghina cara hidupmu. Ajaib, dengan semua caci makian itu, hatimu semakin lembut dan bahkan senantiasa di penghujung malam tangismu memporak-porandakan langit, memohonkan ampun untuk mereka dan merayu Allah Subhanahu wa ta'ala agar menurunkan rahmatnya. Semestinya mereka, para
bersikap lebih waspada, sebab kelihatannya saja kamu cuek, acuh tak acuh. Padahal sesungguhnya kamu sedang mengawasi segalanya. Dan jika mereka malah bertindak sewenang-wenang di luar batas kendali tanpa mereka sadari, sesungguhnya mereka sudah memicu badai amarah sang pendekar langit. Walaupun mereka, para pembenci itu, mengumpulkan laskar angkara dari golongan jin dan manusia dengan seluruh kekuatan mereka, percayalah, mereka semua pasti hancur lebur sampai tak satu pun yang tersisa. Karena karaktermu tak dirancangnya untuk mundur, maka jangan coba-coba memicumu untuk bertempur. Dunia ini adalah arenamu untuk menebarkan kebaikan dan kasih sayang. Meskipun jalur tempuhmu dipenuhi duri, halangan dan rintangan yang terkadang membuatmu terasing dalam kesendirian. Dalam kesendirianmu itu sengaja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjauhkanmu dari mereka, agar hanya ada kamu dan Dia yang Maha Penyayang. Jangan tunda sekecil apapun kebaikanmu, karena kematian pasti datang setiap waktu. Ingat, kamu memang terlahir dari satu cara, namun kematian akan menjemputmu dengan berbagai cara. Kebanyakan manusia bekerja mati-matian mengumpulkan harta yang belum tentu besok bisa dia nikmati, sehingga lupa menyiapkan untuk hal yang sudah pasti akan terjadi, yaitu mati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul mencatat kita semua sebagai calon-calon penghuni surganya, bersama dengan seluruh anak keturunan kita, saudara, sahabat, dan juga semua manusia yang ada di muka bumi ini. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Tak semua amarahmu harus dilampiaskan. Tak semua dukamu mesti diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya. Yang terpenting, jaga ikhlas di hatimu. Sebab hanya ada dua cerita dalam kehidupanmu. Dari mana kamu datang dan mau kemana kamu pulang? Dan lagi, datangmu mau cari apa? Pulangmu mau bawa apa? Dia yang maha bijak tidak akan bertanya seberapa banyak harta, pangkat dan jabatanmu. Namun Dia akan murka jika kamu datang hanya membawa bangkai dunia, tanpa membawa kemuliaan amal-amal akhirat.
tanda bahwa kamu punya hati yang baik, yang kebaikannya mampu mengguncang arasnya dan membuat malaikat terkagum-kagum, yaitu hatimu lembut dan mudah tersentuh, mudah kasihan, mudah memberi, mudah membantu orang tanpa pamrih. Bahkan kamu sering mengalah untuk kepentingan orang lain. Dan anehnya, kamu adalah orang yang paling sering disakiti, dibohongi, ditelikung, bahkan dizolimi. Sebab tidak semua orang tahu diri untuk sekedar berterima kasih. Ajaibnya, dengan semua itu, hatimu bertambah lapang, tanganmu semakin dermawan, karena kamu selalu yakin bahwa kebaikan Dia yang Maha Baik akan membersamaimu di dunia yang sementara ini, lebih-lebih di akhirat nanti. Dalam sepimu, kerap kamu merenungi dirimu sendiri. Ya Allah, aku sakit, tapi tidak tahu bagian mana lukanya. Banyak yang menyangka ini tentang cinta. Tidak, ini lebih sakit daripada itu, wahai Tuhanku. Ketika kamu lihat pada hatimu, ternyata ia sudah tercabik-cabik oleh pedang derita, fitnah, dan cacian. Beruntungnya, baluran cintanya bekerja secara menakjubkan, mampu membuatmu bahagia meski hatimu dalam keadaan terluka. Aneh tapi nyata. Coba rasakan itu dengan segenap kekuatan hatimu. Semua permasalahan dalam hidupmu itu memang perlu ada agar terlihat jelas siapa yang menjadi kawanmu dan siapa yang memilih berhadap-hadapan jadi lawanmu, sehingga kamu bisa tegas menentukan sikapmu. Menjadi orang baik atau jahat itu adalah hakmu. Menjadi seorang pembohong atau orang jujur itu pilihanmu. Tapi ingat pada satu hal ini, jangan pernah kamu menghancurkan kepercayaan orang yang sudah tulus mempercayaimu. Jika itu kamu lakukan, sesungguhnya kamu sedang menjatuhkan dirimu sendiri dalam kehancuran. Mungkin kamu tak seberuntung orang lain, tapi semestinya kamu bersyukur karena diberi mental dan hati yang tangguh. Tidak sembarangan orang memiliki hal itu, sebab itu merupakan karunia tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia-manusia terbaiknya saja. Bisa jadi kamu salah satunya. Di balik ujian bertubi-tubi yang kamu hadapi, ada dosa-dosamu yang Allah gugurkan terus-menerus tanpa pernah berhenti. Jika itu terjadi padamu, percayalah, sesungguhnya Allah sedang menunjukkan kasih sayangnya, dan Allah akan perintahkan para malaikat untuk menghias surga terbaiknya untukmu nanti. Dan di dunia ini pun mereka, para malaikat itu, akan jadi teman setiamu, partner terhebatmu yang akan membantumu dan menguatkan hatimu. Akan selalu ada orang-orang yang membencimu, menebar fitnah, dan mengusik hatimu dengan berbagai cara. Ada dua pilihan bagimu untuk menghadapi gangguan mereka. Pertama, kamu bertarung dengan cara mereka, dan cara ini yang mereka sukai. Kedua,
dengan memperbesar kapasitas mental dan ruhanimu, sehingga para penduduk langit menjadi sahabat terbaikmu. Jika para pembencimu sudah kurang ajar dan berani mengangkat pedang peperangan, maka sesungguhnya bukan hanya kamu yang sedang mereka tantang berkelahi, tapi mereka sedang berhadap-hadapan langsung dengan sang penguasa langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kamu bersikap baik pada orang-orang yang memberimu kebaikan, itu adalah sifatmu yang mulia. Namun, jika kamu bersikap baik pada orang-orang yang membencimu dengan seluruh kekuatan ikhlasmu, maka sesungguhnya sikapmu itu sudah mengaduk-aduk langit, membuat Allah dan seluruh malaikatnya merinduimu dan ingin memelukmu erat-erat di alam keabadian yang penuh kegembiraan dan kemewahan, tanpa ada lagi derita dan air mata. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita semua untuk menjadi calon-calon penghuni surganya bersama keluarga, sanak saudara, sahabat, dan seluruh miliaran manusia yang hidup di dunia bersama-sama kita pada saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Coba renungi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukanmu dengan orang-orang yang menyakiti hatimu. Sebenarnya justru Allah ingin menguatkan hati dan mentalmu agar kamu semakin mendekat padanya. Sengaja Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan padamu betapa pedihnya sebuah pengharapan kepada selain dirinya, sebab Allah tak ingin hatimu dikotori oleh debu-debu dunia, makhluk, atau apapun selain dirinya, sehingga kelak di penghujung usiamu 8 pintu surga berebut memanggil-manggil namamu. Coba kamu renungi sekali lagi betapa unik cara Allah memuliakan hidupmu. Kamu minta padanya agar diberikan kekuatan, namun Dia justru memberimu kesulitan agar hatimu lebih kuat. Kamu minta kebijaksanaan, namun Dia memberimu setumpuk masalah untuk diselesaikan. Kamu minta keberanian, tapi Dia memberimu situasi berbahaya untuk diatasi. Kamu minta kasih sayang, namun Dia mengirimkan padamu orang-orang yang harus dibantu. Allah Maha tahu isi hatimu, dan semua itu adalah keinginan hati dan doamu. Dalam hidupmu tak ada sesuatu pun yang sempurna berjalan mulus sesuai dengan rencanamu. Pahit manis, benturan di sana sini, jatuh bangunnya proses pasti akan kamu lalui. Perkuat saja hati dan mentalmu, supaya seruwet apapun proses yang kamu hadapi, kamu masih sanggup berpijak di atas kakimu sendiri. Yang terpenting, tubuhmu memang menapak di bumi, namun arahkan hati dan pikiranmu hingga tembus ke langit. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah keliru memilihkan takdirnya untukmu. Dia tidak pernah salah pilih pundakmu yang diberikannya ujian yang demikian berat. Allah tahu persis kapasitas dan kemampuan mental dan hatimu.
Dia hanya ingin kamu bersabar dalam mengikuti alur takdirnya. Kepercayaan Allah padamu, bukan pada yang lain, adalah bukti bahwa Allah rindu pada kepulanganmu untuk segera menempatkanmu pada derajat tertinggi di sisinya. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala tak ingin kamu merasa lebih hebat dari orang lain. Dia bahkan tak ingin kamu merasa lebih baik dari siapapun. Yang diinginkannya adalah kamu lebih baik dari dirimu sendiri yang sebelumnya. Itu saja sudah cukup bagi Allah, sehingga kamu akan dimasukkannya dalam daftar orang-orang top level yang derajatmu hanya bisa dikalahkan oleh para nabi dan rasul. Kamu sedang berusaha mati-matian meyakinkan dirimu sendiri bahwa keadaanmu akan segera pulih kembali dan tetap baik-baik saja. Meski bersamaan dengan itu, hatimu sedang teriris dalam genangan tangis, hantaman pada ketidakberdayaanmu, luka, kecewa, dan nyaris membuat energimu patah. Tapi di saat yang bersamaan, di sisa redupnya harapan, kamu menguatkan dirimu sendiri untuk tetap bertahan. Yakinilah bahwa Dia yang Maha Penyayang sudah berjanji atas namanya sendiri tidak akan membiarkan satu tetes air mata pun yang jatuh karena mengharap ridhonya, melainkan akan diberi kemuliaan dan derajat yang tinggi di sisinya, sebaik-baik derajat di sisinya. Pada keadaanmu saat ini, sudah semestinya kamu memiliki mental bertarung yang lebih kuat, yang betul-betul siap berhadap-hadapan dengan sikap dan omongan orang-orang yang akan membuatmu jatuh dan bahkan menyudutkanmu bagaikan onggokan sampah tak berguna. Kamu harus belajar sedikit sikap bodoh amat agar mental dan hatimu menjadi sehat walafiat. Lagi pula, apa faedahnya mereka dalam hidupmu? Nol. Hanya karena kamu sanggup memikulnya, bukan berarti beban ujianmu itu tidak berat. Namun seringnya kamu berusaha tersenyum untuk meyakinkan bahwa kamu kuat adalah satu-satunya pilihan. Kamu berharap orang-orang terdekatmu tidak ikut larut dalam rumitnya hidupmu. Kamu ingin menetralisir bahwa hanya kamu dan Dia yang Maha Bijak yang tahu persis seberapa dahsyat pertarungan antara hati dan pikiranmu sendiri. Pada akhirnya, dengarkanlah nasihat dari Dia sang penguasa jagat semesta. Wahai hambaku, pada saatnya kamu akan merasakan hujan tapi tanpa mendung. Air matamu berlinang, namun bibirmu harus tetap tersenyum. Tetaplah kuat untuk membangkitkan ruhani sesamamu yang hatinya sedang sekarat karena lupa jalan menuju akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua di kehidupan dunia yang sementara dan juga di akhirat yang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum.
Wassalamualaikum. Rencana Allah itu jauh lebih sempurna dibandingkan rencanamu. Jika kamu belum mengerti, marah, tidak terima dengan keadaanmu, boleh jadi karena ketidaktahuanmu bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rencana kejutan yang terbaik dalam kehidupanmu. Takdirnya tak akan pernah bertanya bagaimana perasaanmu, apakah kamu bahagia, apakah kamu suka atau tidak. Takdir itu anti basa-basi, bahkan tak peduli kamu menerima atau menolaknya, dia akan tetap terjadi. Waktu yang akan membuka tabir ketulusan seseorang, niat baiknya, berikut maksud dan tujuannya. Jika memang baik, maka seiring berjalannya waktu akan terlihat semakin nyata. Tapi sebaliknya, jika hanya topeng kepalsuan, maka seiring waktu berlalu pasti akan terungkap juga. Punya berjuta-juta teman itu bukan hal yang luar biasa, tapi punya satu sahabat yang tetap berdiri tegak di sampingmu untuk berani berhadap-hadapan dengan jutaan orang, itu baru hal yang luar biasa. Saat kamu melucu yang ternyata memang sama sekali tidak lucu, maka lebih baik punya sahabat yang bilang tanpa tedeng aling-aling bahwa melucumu itu garing dan tidak lucu, daripada punya teman yang pura-pura tertawa hanya untuk menyenangkan hatimu. Sahabat sejati tidak akan membungkus persahabatan dengan kepalsuan. Jika kamu melihat seseorang yang begitu tangguh, kuat, hebat, maka jangan lihat dia berdiri tegak di sana saat ini yang sudah membuatmu kagum. Tapi tanyakan pada dia, sudah berapa banyak derita, air mata, dan caci makian yang sanggup membentuknya menjadi sehebat saat ini. Seseorang yang selalu berusaha membantu sesama dengan ketulusan hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membersamainya. Ikhlas menolong dan dia tak sungkan meringankan beban orang lain, maka Allah tak akan membiarkannya sendirian. Jika dia sendiri diuji dengan beban kehidupan, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat dekat padanya. Itulah janji Allah yang tak akan meleset walaupun secil rambut dibelah 70. Biaya hidup itu murah sekali, yang mahal itu biaya pamer. Memahami masalah hidup itu juga mudah sekali, yang sulit itu menahan kesabaran. Kelihatannya nasihat itu kuno, tapi dia tidak lekang dimakan waktu, tidak usang digerus zaman. Ajari keturunanmu untuk bisa hidup susah, naik jet pribadi pun hal yang biasa saja. Didik mereka agar bertemu rajanya di raja biasa-biasa saja, bertemu rakyat jelata pun tetap sama. Sehingga tidak ada kehidupan di dunia ini yang membuatnya norak, kagetan, gumunan. Sebaliknya, tidak ada kehidupan di dunia ini yang membuatnya jadi karakter yang mentang-mentang. Dalam situasi paling sekarat pun, manusia tetap punya senjata yang sangat hebat, yaitu doa. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa, sebab satu doa kecil yang paling sederhana sanggup merubah seluruh jalan kehidupanmu. Jangan pernah lupakan nasihat kuno ini agar kamu selamat dunia dan akhirat. Semakin sedikit beban yang kamu bawa, maka kamu akan mampu terbang tinggi di udara. Semua masa lalu, kecewa, derita, air mata, dendam, sakit hati, buang saja di keranjang sampah. Jangan malah dibawa ngeluyur kemana-mana, ribet. Komentator hidupmu itu tujuannya ingin merusak bahagiamu. Jangan gubris ocehan mereka yang justru akan menjerumuskanmu dalam derita. Lagian mereka tidak menjalani hidupmu dan
mereka sama sekali tidak penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah samudera cinta. Kamu sepercik air cintanya. Siapa yang meletakkan cintanya hanya di mata, maka hanya sampai di sanalah awal dan akhir semua kisah. Siapa yang meletakkan cintanya di kaki dan tangan, maka juga hanya di sanalah tempat terjauh yang mampu dicapainya. Tapi siapa yang meletakkan cintanya di hati, mematuhi aturan mainnya dan bersabar, maka dari sanalah kisah refleksi cahayanya dalam dirimu yang sanggup mengguncang jagat langit dan bumi. Kamu tahu kenapa banyak kenangan melintasi hatimu saat turun hujan? Sebab kenangan itu sama seperti hujan. Ketika ia datang, kamu nggak bakalan sanggup menghentikannya. Dan lagi, bagaimana kamu akan menghentikan tetesan air yang turun dari langit? Kamu hanya bisa menunggu hingga selesai dengan sendirinya. Kamu telah belajar banyak dari sunyi, bagaimana menyimpan sendiri hal-hal yang orang lain sulit untuk mengerti. Siapapun boleh berpikir bahwa kamu adalah makhluk Allah yang aneh dan penuh misteri. Tapi memang itulah satu-satunya cara. Ketika kamu kecewa, maka kamu tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Kamu terbiasa melewati titik terhancurmu sendirian. Tak ada uluran tangan, tak ada dekapan, tak ada siapa-siapa. Yang tersisa hanya sederet luka dan kamu kehilangan kepercayaan. Maka bila kamu tidak lagi membutuhkan siapa-siapa saat menghadapi himpitan kehidupanmu, mohon dimaafkan. Itu sudah menjadi trademark, melekat dan menjadi hal alami untukmu dalam bertahan. Di titik tertentu, kamu juga ada di sudut itu, menangis terseduh, memungut puing-puing kehancuran dirimu sendiri satu persatu. Saat itu, ketika merenungi betapa sakit, hancur, muak, dan sakit hatimu di ruang ketidakberdayaanmu, yang bisa kamu lakukan hanyalah menerimanya sembari terus merangkak maju. Sebab bahkan di luaran sana, para dedemit, gendruwo, iblis tanpa otak pun tahu tak ada pilihan lagi selain itu. Banyak orang menilaimu baik selama ini, namun mereka juga harus memahami, sekali kamu dikhianati, maka mereka tidak akan melihat lagi kebaikan versi yang sama dalam dirimu lagi. Kamu mungkin akan kembali, tapi percayalah, versi keduamu tidak akan datang dengan hati seperti yang dulu lagi. Kamu adalah salah satu dari spesies mereka yang terus percaya pada kebaikan yang akan terus tumbuh dalam diri seseorang. Meskipun yang mereka berikan, yang mereka lakukan adalah menghancurkanmu berulang-ulang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan kita semua di kehidupan dunia yang sementara ini dan juga di kehidupan akhirat yang selama-lamanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Guncangkan langit dengan doamu. Upaya agar hatimu tentram itu sederhana, yaitu jangan pernah punya angan-angan yang berlebihan di luar kendalimu. Senang sekedarnya, sedih juga sewajarnya saja. Terpenting lagi, introspeksi diri. Sebab angan-angan yang kelewat brutal seringnya malah akan membuatmu kecewa dan sakit hati. Kamu tidak harus terlihat selalu kuat. Nikmati saja keadaan ketika kamu sedang lemah. Tak perlu minder, apalagi malu. Sebab itu adalah bagian dari sisi manusiawimu. Satu lagi,
asah selalu rasa empatimu pada sesama. Jika ada seseorang menceritakan kisah hidupnya padamu, lalu dia menghela napas berat dan matanya mulai berkaca-kaca, percayalah, itu sakitnya luar biasa. Jika kamu tidak sanggup mengobati luka hatinya, setidaknya guncangkan langit dengan doa di sepertiga malammu. Selamat berjuang wahai orang baik. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melindungimu di dunia hingga di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tanda kamu dicintai Allah, malaikat, dan manusia. Pertama, kamu tidak terkesan dengan suasana dan keadaan dunia ini. Mau miskin atau kaya, banyak uang atau sedikit, hatimu biasa-biasa saja. Hatimu selalu memiliki prasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab bagimu, prasangka baikmu akan selalu mendatangkan kebaikan, dan begitu pula sebaliknya. Sifat itulah yang membuat Allah mencintaimu. Kedua, kamu selalu berusaha menghindari dosa. Dosa membuat para malaikat menjauh, mengundang murka Allah, dan hidup jadi gelisah. Hidup adalah sebuah pertanyaan, serta bagaimana manusia menjalaninya, itu adalah jawabannya. Hatimu ingin steril dari hitamnya dosa, maka penuhi keinginan hatimu itu, sehingga para malaikat akan menyayangi. Ketiga, qanaah, hatimu selalu merasa cukup. Dengan sifat itu, maka orang-orang sangat menyukaimu. Untuk itu diperlukan pengorbanan. Sebab hidup merupakan perjuangan, perjalanan, dan sekaligus suatu pembelajaran. Apabila tidak ada pengorbanan, maka hidupmu akan tersisih dari kehidupan. Renungi tiga hal itu, yang jika ada dalam dirimu, maka kamu akan dicintai Allah, malaikat, dan juga manusia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Jika kamu melihat seseorang menikmati kesendiriannya dalam senyap, mengatasi masalah dalam keheningan hampir tanpa suara, perhatikan baik-baik. Sesungguhnya dia memiliki mental di atas rata-rata manusia biasa. Diamnya adalah senjatanya yang paling mematikan. Jangan coba-coba usik dia. Dia lebih berbahaya daripada yang kamu duga, karena intensitas batinnya yang terbiasa berinteraksi dengan penduduk langit dan penguasanya. Dia sering terlihat sunyi di keramaian karena hatinya yang senantiasa tentram bersama Dia yang maha menentramkan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kamu bertemu, jadikanlah dia sebagai sahabatmu. Atau jangan-jangan dia itu ternyata adalah dirimu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 5 tanda kamu adalah seorang wali. Bisa jadi tanda-tanda ini ada dalam dirimu. Sadar atau tidak, suka atau tidak, tanpa kamu ketahui, ternyata kamu adalah seorang wali pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda pertama, kamu tidak pernah merisaukan tentang rezeki. Mau banyak atau sedikit, datang atau hilang, kamu tak pernah ambil pusing.
alam bawah sadarmu mengatakan secara otomatis rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Tanda kedua, kamu tidak pernah mengeluh ketika tertimpa musibah. Bahkan seringkali kamu tersenyum ketika tertimpa musibah. Musibah adalah nutrisi terbaik dalam kehidupanmu. Orang-orang mungkin keheranan dengan sikapmu itu, tapi rasa nikmat dalam musibah sudah mendarah daging dalam kehidupanmu. Ketiga, tingginya rasa kasih sayang dan sifat dermawan. Hatimu sangat lembut, penuh dengan empati pada sesama. Jangankan pada manusia, bahkan rasa sayangmu itu pada seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam memperlakukan harta, kamu nyah-nyoh saja, yaitu kamu mementingkan orang lain, padahal kamu juga sangat membutuhkannya. Keempat, kamu tidak pernah menyimpan rasa dendam kepada siapapun. Hatimu mudah untuk memaafkan, bahkan kamu sering disakiti dan dibohongi. Mungkin sifatmu itu banyak membuat orang takjub, namun kamu menganggapnya biasa saja, sehingga hatimu terasa lapang meskipun dihantam dahsyatnya gelombang. Kelima, kamu mudah menangis, terutama ketika merenungi nikmat-nikmat Allah yang ada pada dirimu. Sedikit saja kesalahan membuat air matamu tumpah dalam doa. Mungkin orang-orang menganggapmu cengeng, namun sekuat apapun kamu menahan air mata, akhirnya tumpah juga tanpa kamu bisa menahannya. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya. Wassalamualaikum. 5 tanda ini menunjukkan bahwa kamu adalah tipe yang punya prinsip. Yang pertama, walaupun dijatuhkan, kamu hanya menoleh dengan sudut mata namun tidak bereaksi. Yang kedua, kamu hanya fokus untuk dirimu sendiri. Yang ketiga, mulut orang bukan kelemahanmu. Yang keempat, kamu selalu berkata iya, tidak, tetap tidak. Dan yang kelima, kamu selalu mengupgrade hidupmu. Ini dia 7 sifat tersembunyi dari seseorang yang menyukai warna hitam. Yang pertama, orang yang menyukai warna hitam akan cenderung tidak banyak bicara dengan orang baru. Tetapi jika dia sudah mengenal kamu, maka dia akan cerewet. Orang-orang yang menyukai warna hitam mungkin awalnya akan terlihat pendiam dan pemalu. Tetapi jika dia sudah mengenal kamu dalam waktu yang lama, maka dia akan menjadi cerewet dan menjadi orang yang sangat menyenangkan. Yang kedua, orang yang menyukai warna hitam akan meyakini bahwa dirinya adalah introvert. Padahal sebenarnya dia adalah orang yang sangat ekstrovert. Terkadang penyuka warna hitam menganggap bahwa dirinya sebagai orang yang pendiam dan pemalu. Padahal sebenarnya mereka adalah orang yang sangat gampang bergaul dan tidak malu-malu jika menjadi pusat perhatian. Yang ketiga, lebih suka bekerja sendiri ketimbang bekerja bersama tim. Orang yang suka dengan warna hitam tidak suka mengandalkan orang lain dalam bekerja. Mereka tidak terlalu bersemangat jika harus bekerja dalam tim karena mereka lebih suka mengerjakan apapun sendirian. Yang keempat, sangat pandai menyembunyikan perasaannya dan membuat seolah-olah semuanya baik-baik saja. Penyuka warna hitam terkadang bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya suasana hati atau moodnya sedang hancur. Mereka juga biasanya mencari teman yang bisa mendengarkan semua keluh kesahnya nih. Yang kelima, penyuka warna hitam sangat tegas dengan dirinya sendiri dan mempunyai tujuan yang jelas dalam hidupnya. Meskipun terkadang terlintas rasa ragu-ragu dalam pikiran mereka, tetapi penyuka warna hitam memiliki komitmen yang jelas untuk tujuan hidupnya, dan juga mereka tegas melakukan apa yang harus mereka lakukan. Yang keenam, penyuka warna hitam memiliki luka di masa lalu yang sulit untuk disembuhkan. Tanpa
disadari, orang yang menyukai warna hitam biasanya memiliki kenangan masa lalu yang pahit. Kisah masa lalunya terkadang melintas di pikiran mereka dan sulit untuk dilupakan. Tetapi tenang aja, perlahan-lahan kenangan pahit itu akan disembuhkan dengan sendirinya. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah penyuka warna hitam adalah seorang pendengar yang setia dan juga pemberi nasihat yang sangat bijak. Biasanya orang yang menyukai warna hitam adalah pendengar yang baik. Dia tidak akan memotong sedikit pun pembicaraan kamu pada saat kamu sedang bercerita, dan juga dia tidak akan memberikan kamu pendapat hanya dari satu sudut pandang saja.